Jika Anda tidak ingin dipermainkan saat berdebat, ingat 4 cara ini. Jika sebelumnya Anda terlalu mengalah, terlalu takut konflik, dan selalu memilih diam untuk menghindari masalah, maka sudah saatnya Anda sedikit lebih dewasa bukan untuk menjadi orang yang suka mencari keributan, tetapi untuk tahu cara menjaga batas diri Anda. Saat difitnah, jangan langsung membela diri. Misalnya ada yang berkata, kamu yang ambil barang saya, ya? Orang yang berada di posisi lemah biasanya langsung menjelaskan, saya tidak ambil, kenapa kamu bilang begitu? Begitu Anda merespons seperti itu, Anda sudah masuk ke dalam jebakan Anda. Dipaksa membuktikan diri tidak bersalah. Sementara orang yang menuduh tidak perlu bertanggung jawab apapun. Cara membalik keadaan adalah mengalihkan fokus ke mereka. Berdasarkan apa Anda mengatakan itu? Mana buktinya? Apa dasar Anda menyimpulkan saya mengambil barang Anda? Logikanya apa? Ini disebut membalik beban pembuktian siapa yang menuduh. Dia yang harus membuktikan. Anda tidak perlu terburu-buru membela diri. Biarkan mereka membuktikan terlebih dahulu. Saat itu Anda bukan lagi pihak yang diadili, melainkan pihak yang mengendalikan pertanyaan. Saat menghadapi pertanyaan yang tidak nyaman, jangan menjawab dalam kerangka mereka. Ada pertanyaan yang terdengar seperti peduli, tetapi sebenarnya merendahkan. Misalnya, sudah 25 tahun belum menikah, memang tidak ada yang mau, ya? Jika Anda buru-buru menjelaskan, saya masih muda, belum ingin menikah, sedang fokus karir, berarti Anda sudah masuk ke dalam kerangka mereka. Padahal mereka tidak membutuhkan jawaban. Mereka hanya ingin membuat Anda merasa tidak nyaman. Cara menghadapinya adalah dengan bertanya balik. Kenapa Anda berpikir usia 25 harus menikah? Apakah Anda pernah takut di usia itu tidak ada yang memilih Anda? Apakah Anda butuh pernikahan untuk membuktikan nilai diri? Kalau menikah lebih cepat berarti sukses, berarti sekarang hidup Anda pasti sangat bahagia, ya? Banyak orang yang menyinggung usia, pernikahan, pekerjaan, atau penghasilan orang lain bukan karena peduli, melainkan karena itu adalah titik lemah mereka sendiri. Satu pertanyaan balik yang tajam bisa langsung membongkar itu, dan yang menjadi canggung bukan lagi Anda. Saat menghadapi orang yang berbicara tanpa logika, berpura-puralah tidak paham. Berdebat dengan orang seperti ini sangat melelahkan, karena mereka menyerang dengan emosi, berputar-putar, dan keras kepala. Jika mereka berkata, kamu itu sebenarnya bukan orang baik, Anda cukup bertanya, saya tidak paham maksud Anda. Apa definisi orang baik dan orang buruk? Kenapa Anda menilai saya seperti itu? Apa standar penilaian Anda? Apa yang saya lakukan secara konkret sampai Anda menyimpulkan demikian? Orang yang hanya berbicara berdasarkan emosi, biasanya tidak mampu menjelaskan secara jelas. Semakin ditanya, mereka akan semakin bingung, dan akhirnya logika mereka runtuh dengan sendirinya. Ini adalah metode bertanya ala Sokrates, terus mengajukan pertanyaan untuk memaksa lawan bicara, memperjelas konsep, argumen, dan bukti mereka. Perlu diingat, diam tidak selalu berarti dewasa, dan mengalah tidak selalu berarti bijaksana. Ada batasan yang harus Anda jaga, dan ada situasi di mana Anda perlu berbicara dengan tegas. Saya benar-benar menyadari hal ini.